Ya. Oh, siap, siap udah. Siap udah laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi athhar wa ashabihi al-akhir adada ni'amillahi wa ibdalih amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berjalan terus-menerus menuju Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berjalan bukan dengan kaki kita menuju Allah, karena Allah tidak berada di satu tempat. Kita berjalan menuju Allah tentu saja dengan ilmu, karena sampai atau tidaknya kita kepada Allah dengan apa? Dengan ilmu. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk apa? Untuk bisa terus-menerus berjalan menuju Allah dengan ilmu. Maafin saya Ustadz, kenapa? Ada apakah Kang Bowo? Ya, mudah-mudahan semuanya yang ada di sini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah itu berat, teman-teman ya. Istiqomah itu sulit. Ya, makanya kita minta kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan oleh Allah. Agar apa? Agar kita bisa terus-menerus berjalan menuju Allah. Di saat kita istiqomah ada aja halangannya. Enggak dari pasangan, nanti dari anak, enggak dari anak, dari apa? Dari orang lain, enggak dari orang lain, dari dunia, enggak dari dunia, dari nafsu kita dan lain sebagainya. Itulah halangan-halangan ketika kita ingin serius dalam apa? Dalam mengaji, ada aja halangannya. Mudah-mudahan halangan-halangan itu tidak kita jadikan sebuah penghambat, justru kita jadikan sebagai api semangat kita untuk terus-menerus berjalan menuju Allah. Tema pengajian kita pada sore hari ini akan berbicara tentang awaik, halangan yang ketiga, yaitu tentang asyaiton, tentang setan sebagai penghalang kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas dua halangan. Yang pertama halangan berupa dunia. Cara menanganinya adalah dengan zuhud. Yang kedua, halangan terhadap makhluk, ya, cara menanganinya dengan dua cara. Kita bersembunyi ataupun kita ikhtilat, yaitu bersama-sama untuk bersosialisasi terhadap masyarakat atau makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tentu saja setelah kita memahami tentang alur dari apa? Dari kehidupan itu sendiri. Alur dari perjalanan kita bersama dengan makhluk-makhluk itu tadi. Karena setiap yang kita lakukan, interaksi yang kita lakukan terhadap makhluk, ada satu efek yang ditimbulkan oleh perjalanan itu yang dinamakan dengan fitnah. Nah, bagaimana cara menghalangi fitnah itu? Adalah dengan dua cara, ya, merespon ataupun mendiamkan. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah memahaminya. Kalaupun belum paham, ya, teman-teman bisa dilihat di YouTube, ya. Sudah ada YouTube-nya sekarang. Tinggal habis dilihat YouTube-nya, dipelajari lagi, lalu nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan. Oke, nah sekarang penghalang ketiga. Ya, ketika kita sedang berjalan menuju Allah, ini ada yang dinamakan dengan asyaiton. Apa sih itu syaiton? Tentu saja dalam pikiran kita syaiton itu ada tanduknya, giginya runcing, matanya terbelalak,
wujudnya yang benar-benar jelek gitu ya, menakutkan. Sebenarnya itu imajinasi kita doang. Setan itu bukan itu gitu ya, bukan itu. Nanti dijelaskan lebih lebih dalam. Setan itu tentang apa? Tentang satu sifat, nah, yang membuat kita terhalang dari Allah. Nanti kita lihat nih, setan ternyata tidak seperti apa yang kita gambarkan dan bayangkan gitu. Karena kita waktu kecil ngelihat ya tuyul dan Bakyul misalnya, ada yang masih ingat gak? Ada ininya kan? Ada tuyulnya kan? Oh, kita menganggap setan itu seperti itu, sesuatu yang berada di luar diri kita, yang sering yang sering nakut-nakutin kita. Saya bukan itu. Ataupun kita pernah lihat Bondowoso dulu kan lagi rame tuh ya, setan segala macam. Itu hayalan kita aja teman-teman, bukan tentang itu. Tapi tentang sesuatu yang secara hakikat akan kita bahas. Apa sih itu setan gitu. Udah siap teman-teman ya? Silakan dibuka halaman 49. Yang mana tuh Mas Bowo tuh? Emang Mas Bowo nanya apa ya? Siap kan Azwan? Siap ya? Dibuka halaman 49. Kitabnya kitab Aqobatut Thoriq. Ya silakan dibuka halaman 49. Asyaitanu, setan. Setan adalah gitu ya, ibaratun, adalah satu ibarat, ungkapan, an khalqillah, dari makhluknya Allah. Sya'nuhu, yang tugasnya al-wa'du, menjanjikan, bisyari, dengan keburukan, wal amru bil fahsya, lalu mengajak manusia kepada apa? Fahsya, sesuatu yang jelek, wa takhwif, dan ketakutan-ketakutan. Nanti masuk pada al-wahmu. Ya, lalu kita akan buat bedah nih sekarang. Setan itu berasal dari apa sih? Setan itu berasal dari kata taba'ada. Ya, jadi berasal dari kata syatona, bimana taba'ada. Segala bentuk kecenderungan yang menjauhkan dari kebenaran. Dia mainnya tuh di wahmu nanti ya, yang kita bahas di rumah Abah Tito. Tentang sesuatu yang tidak real, tentang sesuatu yang berada jauh di sana, tentang harapan-harapan, tentang ketakutan-ketakutan, tentang sesuatu yang tidak pasti. Nah, itu kerjaannya setan gitu. Nah, kita banyak terjebak di situ gitu. Akhirnya apa? Lahir dari sini berbagai macam kondisi sakit mental. Tentang apa? Tentang ujub, subhah, dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat lebih mendalam. Teman-teman semua silakan dibuka surat 2, yaitu Al-Baqarah. Mas Bowo tadi nanya apa Mas Bowo? Kang Diras sehat, Kang Diras ya. Si Teteh gimana, udah sehat si Teteh? Ayatnya 175. Kata Reja, apa kabar, Ustaz? Suruh main aja ke rumah, Ki. Jangan jangan kayak apa? Kayak mantan gitu. Oke, okay, berarti dia setan sedang membawa ketidakpastian. Iya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Ulaika, mereka itu yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan ajab dengan ampunan. Jadi bolak-balik. Seperti halnya guidance, tapi bukan. Ternyata itu adalah kesesatan. Seperti halnya kesenangan, ternyata itu adalah azab. Fama asbarahum 'alan nar, maka alangkah beraninya mereka menantang api neraka. Artinya, ya setan itu apa sih? Sesuatu yang nampak benar tapi salah. Salah tapi benar. Ini masuk pada khoyali kita, teman-teman. Masuk pada pemikiran kita sendiri yang dinamakan al-wahmu itu tadi. Akhirnya kita melupakan tentang sesuatu yang real, lebih mengejar sesuatu yang fana. Apa itu yang fana? Sesuatu yang tidak ada gitu. Tentang ambisi, tentang esok, tentang kemarin, tentang masa lalu. Kita terjerat di situ semua. Tentang ingin mengulangi memori-memori keindahan kita di masa lalu. Kita pernah begini, pengen begitu lagi. Mengulangi sesuatu yang sudah lewat. Itu adalah ilusi. Jadi setan itu selalu menawarkan ilusi. Ini seperti itu. Ya, setan itu selalu menawarkan ilusi. Dan kita terjebak pada ilusi-ilusi tadi. Sesuatu yang sebenarnya itu adalah fata morgana. Dari jauh bagus, dari dekat ternyata zong. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita buka surat Al-Imran coba teman-teman ya. 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Nanti apa nih balad setan ya? Teman setan itu apa? Nanti jelaskan. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi ya dari ayat ini kesimpulannya gini teman-teman. Setan itu mempunyai satu jurus andalan. Apa itu? Fear, takut. Setan mempunyai jurus andalan yang ini terbukti membuat manusia nelongso seumur hidupnya. Apa? Tentang ketakutan. Ini adalah senjata yang paling ampuh. Ditakut-takuti kita. Oleh apa? Oleh wahmu kita sendiri. Dari mana ketakutan ini berasal, teman-teman? Ya. Pada hakikatnya, manusia itu pasti takut. Ya. Pada hakikatnya, manusia itu pasti takut. Walanab luannakum bisyai'im minal khawf. Dan pasti akan kami uji mereka bisyai'in dengan sesuatu. Al-khawf, fear, ketakutan. Ketakutan ini berasal. Nah, dari sesuatu yang memang sudah Allah tanamkan dalam diri kita, teman-teman semua. Nah, ketika ketakutan ini tidak kita proyeksikan kepada Allah, maka akan diproyeksikan kepada apa? Kepada sesuatu selain Allah. Ya, gampangannya gini teman-teman. Kalau teman-teman tidak takut kepada Allah, teman-teman akan dibuat takut oleh setan.
Masih lag gak? Coba masih lag ya teman-teman. Oh, udah aman. Sampai mana tadi? Nih ya, saya ulang ya teman-teman ya. Di dalam surat yang tadi, ya kata Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa? Kepada setan. Takutlah kepadaku. Karena memang ketakutan itu akan selalu ada dalam diri manusia, nggak mungkin hilang. Ketika kita tidak takut kepada Allah, oke, maka kita akan takut kepada setan. Gitu. Takut kepada setan itu bukan kita takut pada sosok setan, bukan. Takut terhadap apa-apa yang dibawa oleh setan berupa alwahmu itu tadi. Akhirnya kita kejebak di situ. Nah, bagaimana kita bisa takut kepada Allah? Oke. Nah, ini bertanya nih. Bagaimana mungkin? Ya, bagaimana cara kita takut kepada Allah? Cara takut kepada Allah adalah dengan apa? Dengan mengikuti instruksi Allah. Inama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah adalah mereka yang mempunyai titel. Ya, titel itu bukan sepangkat, bukan. Titel itu sebuah achievement. Ketika apa? Seseorang sudah mencapai ulama. Hanya mereka yang takut kepada Allah. Artinya, ketika kita mengenal Allah, di saat bersamaan ada perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ruang ketakutan itu tidak akan diisi oleh setan gitu. Nah, caranya mendekat kepada Allah, maka ketakutan itu Subhanahu wa taala nanti hilang, ketakutan segala macam itu hilang. Kenapa? Nanti kita tafwid kepada Allah. Ya, paham ya? Mungkin teman-teman paham ya. Ini biar teman-teman paham. Manusia itu pasti takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Dan pasti akan kami uji manusia dengan apa? Al khauf, ketakutan. Jadi ketakutan itu adalah sesuatu yang inherent, yang ada dalam diri manusia, tidak bisa dilepaskan. Dia akan selalu ada dalam diri manusia. Ketika manusia tidak menggunakan rasa ketakutannya kepada Allah, maka dia akan diberikan alwahmu oleh setan untuk apa? Takut terhadap sesuatu yang memang sedang diproyeksikan oleh Tuhan, oleh setan itu tadi dalam dirinya. Nah, bagaimana cara menghilangkan ketakutan itu tadi? Adalah dengan apa? Dengan takut kepada Allah. Dengan cara apa takut kepada Allah? Kita harus mengenal Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau kita kenal kepada Allah, dekat kepada Allah, maka otomatis kita mulai mengenal Allah. Lalu ketakutan itu hanya untuk Allah. Tidak ada space yang diciptakan setan untuk apa? Menakut-nakuti diri kita. Ya, intinya kenal sama Allah kayak gitu nanti hilang gitu. Ya, intinya kenal sama Allah, yang lain-lain hilang gitu. Masih lag ya teman-teman? Salam aman. Ya, mudah-mudahan paham teman-teman ya. Karena dalam ayat yang tadi, fala tahofuhum, jangan kalian takut sama mereka. Wahofuni, takutlah kepadaku. In kuntum mu'minun, kalau apa? Kalau kalian semua mukmin, ya believe kepada Allah. Ya believe kepada Allah. Faith, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sini teman-teman,
Kita masuk kepada materi kita. Wasumya bisyaitani libu'dihi anil haqqi wa a'wanuhu asyaratu. Dinamakan setan, kenapa? Libu'dihi, karena jarak yang jauh, membuat bias terhadap sesuatu gitu. Akhirnya kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Ketika kita takut, dalam kondisi takut, pasti kita melakukan hal ini. Salah megang lah, salah nendang lah. Kenapa? Karena kita dalam kondisi takut. Ini pun ketika manusia berada dalam kondisi al-wahmu ini, dia akan mencoba-coba gitu ya, ngambil ini, ngambil itu, melakukan ini, melakukan itu. Ternyata salah semua. Kenapa? Karena didominasi oleh ketakutan. Kalau manusia sudah takut, teman-teman, dia akan melakukan banyak hal yang kurang elok, yang kurang etis pada akhirnya. Dan lebih lucunya, ketakutan ini terus-menerus dibawa oleh dirinya, sehingga orang-orang yang saat ini hadir, kenyataan yang saat ini dia sedang tapaki, ini tidak lagi berarti. Kenapa? Karena dibalut oleh ketakutan. Teman-teman masih ingat gak ada video ya kuda yang dulunya diikat selama bertahun-tahun, diikat. Pada satu waktu kuda itu dilepas ikatannya, sehingga apa? Sehingga kita tidak menapaki pada masa hari ini. Mulai masa nge-lag terus sih? Ya, harus ganti handphone nih kayaknya. Ya, ganti handphone kayaknya nih. Soalnya ini handphone bukan handphone saya, handphone istri saya, teman-teman. Ya doain ya, mudah-mudahan mudah bisa ganti handphone. Biar enak gitu ngajinya, teman-teman ya, biar enak, lancar gitu. Nah, wa'awanuhu, nah pembantunya setan itu ada 10. Kan tadi dijelaskan ya, tentang apa? Tentang aulia uhu gitu ya nih. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu auliya'ahu. Sesungguhnya setan itu hanya menakut-nakuti kalian semua, auliya'uhu, beserta para tentaranya. Nah, tentara setan itu ada 10, teman-teman. Ya, ini yang sering ada dalam apa? Dalam al-wahmu kita tadi. Nah, kita buka sekarang halaman 50. Ya, silahkan buka halaman 50. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu tentang tentara-tentara setan. Yang pertama, azulmu, tentang kezaliman. Apa itu kezaliman? Ya wad'u syai' li ghairi mahalihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita melihat orang tidak proporsional, melihat orang, melihat kejadian, melihat pengalaman dengan kacamata kita yang sempit, yang pendek. Kita gampang mengukur orang dengan sesuatu yang pendek gitu dalam diri kita gitu. Oh, kayaknya orang begini nih, kayaknya gini nih, kayaknya gitu nih. Gampang sekali kita melabeli orang dengan pikiran kita sendiri, atau gampang sekali kita melabeli kenyataan, pengalaman dengan pikiran kita sendiri gitu. Ya. Kita gampang sekali melabeli pengalaman, kenyataan dengan pemikiran kita sendiri pada tempatnya. Ya. Biasanya orang-orang kayak gitu, orang-orang apa, dipenuhi oleh al-wahmu itu tadi. Angkuh, ya, nanti bahas tuh, angkuh, arogan, akhirnya dia berlaku zolim. Sekarang yang kedua nih,
Tentang apa? Al-khiyanat. Apa sih itu al-khiyanat? Khianat itu di depan baik, di belakang beda gitu al-khiyanat. Atau menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan sesuatu tidak apa adanya. Two face, mempunyai dua wajah. Tidak apa adanya gitu ya. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, yang dinamakan dengan al-khiyanat. Yang ketiga sekarang, pembantu setan yang ketiga adalah al-kufru. Apa itu kufru? Kufru itu tentang satu sikap yang dimiliki oleh seseorang, gampang menutupi ya nikmat, gampang menutupi keindahan hanya dengan sebuah hal yang absurd gitu. Allah ngasih nikmat tuh lama sama kita, ditimpa musibah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nikmat yang begitu lama yang sudah kita rasakan itu ketutup, teman-teman. Nah, itu karena apa? Karena kufur. Makanya dinamakan bad cover apa? Untuk menutupi sesuatu kan, bad cover. Ada bad kufur gitu. Ini bukan bad kufur tapi ya, tentang sesuatu yang lama kita rasakan, keindahan, tertutup oleh apa? Sesuatu yang remeh gitu. Ya berat, tapi sebenarnya nikmat yang Allah kasih itu lama gitu. Hanya karena sebulan, 2 bulan, 3 bulan ditimpa oleh musibah, kita tidak nyaman, itu hilang semua. Ya, hilang semua. Nah, ini senjata yang paling ampuh sebenarnya untuk kita ketika kita dikasih pakoh sama Allah ya. Setan tuh menawari dengan konsep kufur itu tadi. Akhirnya kita lupa tentang apa? Kebaikan-kebaikan yang sudah Allah kasih. Ataupun terhadap pasangan kita. Seluas kebaikan yang pasangan kita kasih kalah oleh satu hal gitu. Akhirnya yang kita lihat tuh itunya tuh kejelekannya saja. Kebaikannya hilang, tak bersisa. Karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Itu bener kayak gitu ya. Tertutup semua. Kita sering kayak gitu, ke pertemanan kayak, ke pasangan, yang lebih parah lagi ke Allah gitu. Nah, ke Allah pun begitu. Akhirnya hilang begitu saja gitu. Tidak bersisa. Yang keempat sekarang ya, tarku hifzul amanah, meninggalkan menjaga amanah. Tidak amanah lah, bahasa tidak amanah. Tidak amanah ini banyak ya faktor utamanya cuma satu, takut. Ya takut sebenarnya. Orang tidak amanah itu cuma satu ya, karena takut. Takut ini, takut itu, takut besok, takut begini, takut begitu. Akhirnya tidak amanah. Kalau manusia tidak amanah, teman-teman, ya hidupnya tuh diputar di situ-situ aja. Ya, diputar di situ-situ aja. Kalau teman-teman rezekinya mau banyak, relasinya mau banyak, amanah. Nanti Allah kasih kepercayaan. Ya Allah kasih kepercayaan untuk megang ini, megang itu, melakukan ini, melakukan itu. Ini cuma satu, amanah. Orang tidak amanah karena satu, takut gitu. Jadi mau zolim kayak, mau khianat kayak, mau kufur, based on-nya adalah fear, takut, teman-teman. Jadi insya Allah kita penyakit apalagi overthinking dan lain sebagainya kan, ini berkaitan dengan mental kan. Cuman satu, cuman satu. Kenapa? Karena fear itu tadi, karena jangan-jangan kita nikah pun karena takut gitu. Takut dikatain gak laku, takut dikatain jomblo. Jangan-jangan kita punya ini punya itu pun karena based on-nya tuh takut miskin, takut tidak punya, takut ini, takut itu gitu. Based on-nya adalah takut ternyata. Bukan sedang mensyukuri nikmat dari Allah. Jadi lawan utama syukur adalah takut. Ya, lawan utama syukur adalah takut. Kalau manusia dari awalnya sudah takut, itu sulit untuk syukur.
Syukur itu apa? Nanti dijelaskan lebih dalamnya lagi. Ya, syukur itu adalah tentang bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidup, memberikan nikmat kepada kita dengan apa? Dengan seluruh, seluruh apa? Dengan seluruh kesempurnaannya. Jadi sudah tidak ada lagi rasa takut. Jadi rasa penuh, puas terhadap Allah. Nah, karena takut nggak bisa kita merasakan itu, selalu ada kurang aja gitu ya, ada kurangnya aja. Yang kelima, namimah. Namimah itu apa? Bigos, biang gosip. Masih lag ya teman-teman itu? Masa lag terus sih? Ada yang lag, ada yang apa, tergantung amal teman-teman ya. Oh, aman. Lag dikit. Putus nyambung kayak lagu BBB dong. Raffi Ahmad dulu tuh. Putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Ya, bigos. Ya, namimah itu adalah bigos, biang gosip. Mbps berapa ya? Nggak tahu saya berapa ya, istri saya. Nah, yang kelima nih sekarang nih ya. An-namimah, bigos, biang gosip. Tapi biasanya enggak bagus teman-teman. Biasanya bagus. Ya, bigos. Ini belum selesai. Ya, LCS 90 belum. Memet kemana aja sih? Ketua kelas gimana sih ini? Sibuk munggahan ya. Nah, namanya bigos. Yang kelima itu adalah an-namimah, bigos. Dari mana sih kita ngomongin orang? Dari takut sebenarnya. Ya, dari takut. Takut apa? Takut tersaingi, takut ini dan itu. Akhirnya kita menggunakan dalil-dalil, dalil-dalil agama. Tentang apa? Ya kalau benar ya harus kita omongin. Kalau benar harus kita lurusin. Is okay teman-teman, nggak ada masalah. Sampai situ nggak ada masalah. Tinggal kita lihat motif terdalam kita. Kita ngomongin dia meskipun pakai dalil agama. Kalau didominasi oleh ketakutan itu salah gitu. Paham ya? Meskipun benar secara fakta orang ini gitu ya. Tapi teman-teman semua, tinggal kita lihat motif terdalam itu apa. Jangan-jangan itu hanya ketakutan kita gitu. Yang kita menggunakan apa? Menggunakan dalil agama gitu. Ini yang sering banyak terjadi gitu. Akhirnya apakah menyelesaikan masalah juga enggak gitu. Yang ada memperumit masalah, memperunjing masalah. Kenapa? Karena didominasi oleh ketakutan itu tadi. Takut orang lain lebih, takut orang lain ini dan itu. Akhirnya kita omongin kan. Nah biasanya kalau ibu-ibu ngomongin orang itu nadanya tuh pelan langsung, dari tadinya naik kan, tiba-tiba pelan tuh. Tahu nggak sih gitu kan, tahu nggak sih itu. Nah, ada bisik, ada orang nggak ada siapa-siapa, orang ono sopo-sopo, tapi suarane makin kecil tuh. Ya, tahu nggak sih itu gitu. Itu biasa tuh orang, ibu-ibu kalau ngomongin orang tuh gitu tuh. Makin silent ya makin pedas biasa itu. Bapak-bapak juga sama, bapak-bapak juga sama gitu. Kalau bapak tuh lebih unik lagi sebenarnya kalau ngomongin orang. Nih, gua ngasih tahu ke lu doang ya, bapak-bapak nih. Ya, gua cuma ngomongin ke lu doang. Padahal dia ngomong kayak gitu ke semua orang.
Bapak-bapak tuh biasa gitu. Gue mah ngasih tahu ke lu doang. Gue kalau gak deket-deket apa, gue nggak bakal ngasih tahu. Bahkan ke semua orang gitu gitu. Ya gitu. Ya anamimah itu pastiin teman-teman itu berasal dari apa? Dari ketakutan. Biasanya kalau orang itu benar, siap bunda. Kalau orang itu benar ya kita samperin aja ngomong depannya. Namanya apa? Tabayun. Gitu. Jadi lawan namimah itu tabayun teman-teman. Kalau namimah ini pasti meruncing kemana-mana. Ya, meruncing kemana-mana. Nah kalau beritanya benar, fakta, valid, dan kita ingin islah memperbaiki, datengin. Terus kita apa? Tabayun, cross check secara langsung, jangan katanya-katanya. Kalau namimah itu pasti katanya-katanya. Nah ini banyak terjadi saat ini gitu. Lambe turah, ya lambe turah. Dosanya gede, dosanya gede. Seperti apa? Memakan daging saudaramu sendiri. Nah, seperti memakan daging saudaramu sendiri. Jadi gini teman-teman ya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat dosa namimah itu gede? Kenapa coba? Ternyata satu, sadarannya gini, kita dengan orang lain itu sama sebenarnya. Dosa orang nampak pada kita, sebenarnya itu juga ada dosa itu dalam diri kita. Ketika kita ngomongin orang, sebenarnya kita sedang membicarakan aib kita sendiri. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelek-jelekan saudaranya sendiri, dia tidak akan mati kecuali ia melakukan dosa tersebut. Gitu. Jadi teman-teman semua, saya harap, ya, apalagi ya jamaah, tidak ada yang boleh membicarakan aib saudaranya sendiri. Kecuali begini ke teman-teman, kecuali ya ini memang dia kalau ngedenger pun nggak apa-apa gitu ya. Dia happy aja kalau ngedenger pun. Ya kan? Makanya sistem di kita itu sistem kekeluargaan hangat. Semuanya guyub rukun gitu. Biar apa? Nggak ada kayak gini-gini. Namimah. Ini kan namimah ini sumber dari segala bentuk penyakit. Yang apa? Yang akan menghancurkan persatuan di antara kita itu namimah biasanya. Bahaya nih ya, namimah ini sangat berbahaya. Yang keenam, yang keenam nih. Yang keenam adalah an-nifaku. Tapi udah kecanduan. Ya udah jangan lah, hentikan ya, stop ya, hentikan itu, oke. Coba teman-teman bayangin deh ya, ketika kita ngomongin orang, dia punya anak nggak, dia punya istri nggak, atau dia punya suami nggak, dia punya orang tua nggak, punya kan. Nah bayangkanlah perasaan mereka semua ketika orang yang disayanginya itu sedang dibicarakan. Lalu kita lihat lagi ke dalam, apakah kita sudah perfect membicarakan aib orang lain? Apakah kita sudah sempurna gitu, tidak ada cacat, tidak ada celak sehingga kita membicarakan orang lain? Dan sebenarnya ketika kita membicarakan orang lain, pada saat bersamaan kita merasa lebih baik dari orang tersebut. Udah gitu aja. Pada saat bersamaan kita sedang merasa lebih baik dari orang tersebut, sehingga kita bicarain gitu. Jadi teman-teman, setan itu mempunyai senjata utama, ketakutan. Goalsnya adalah perpecahan. Ketakutan adalah dasarnya, tujuannya adalah satu, perpecahan. Ini adalah sumber perpecahan bigos ini. Ya, bigos ini sumber perpecahan. Tapi kalau lingkungan mendukung ya udah, ya narik diri aja, narik diri
say hello aja, jangan diteruskan. Nah, seperti itu ya. Nah, teman-teman tuh ya, tujuan utama setan adalah perpecahan. Yang keenam, tadi udah ya, yang keenam belum. Yang keenam adalah an-nifaku. An-nifak adalah tentang apa? Bermuka dua, two face, bermuka dua. Dan nifak ini berasal dari kata apa? Nafako, yunafiku, nifakon. Dari kata bahasa apa? Min nafiqo. Apa itu namanya? Yang dinamakan dengan lobang tikus. Ya, lobang tikus. Dan apa hubungannya lobang tikus dengan nifak? Ya, ilustrasinya begini teman-teman. Tikus itu kalau muncul di satu lubang, kita cari nih, dia akan muncul di lubang yang lain. Kita cari lagi di lubang itu, muncul di lubang yang lain gitu. Itu tikus tuh ya. Sama halnya orang yang nifak, teman-teman. Tidak ada satu kepercayaan yang bisa kita ambil dari orang tersebut. Semakin kita dalemin, semakin kita telusurin, semakin beda gitu. Semakin ke sini, semakin ke sono gitu. Itu nifak namanya. Punya kepribadian ganda, tapi bukan tentang NVD, ini bukan. Tentang menyengaja dia melakukan seperti itu gitu. Agar apa? Menjerat mangsanya, namanya nifak gitu. Kesini oke, kesana oke. Ya, kesini oke, kesana oke gitu. Jadi di sini hayu, kesana hayu. Orangnya munafik gitu. Jadi bahaya kayak gini, bahaya teman-teman. Jadi teman-teman ya saran saya teman-teman, ya jangan pernah mempunyai sifat seperti ini. Jadilah orang tangguh. A, B, B. Jangan mempunyai dua kaki, main aman, jangan pernah. Teman-teman harus apa? Harus mempunyai karakteristik sikap. Kalau teman-teman mempunyai dua kaki, nggak bakal kepake di mana-mana gitu. Ya dalam hidup pun sama, akhirnya nggak kepake kemana-mana. Teman harus apa? Tetap harus mempunyai pendirian namanya. Jadi kesini hayu, kesana hayu, namanya nifak gitu. Itu yang pertama ya, nifak. Yang ketujuh, nih, Teh Zaro nih kata-katanya dalam juga nih kayak sumur. Jika kau ingin berdua setidaknya pastikan salah satunya cantik. Ya karena nggak punya yang cantik akhirnya bermuka dua kan gitu. Kalau punya cantik ya ngapain bermuka dua gitu. Yang ketujuh sekarang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah tentang al-khadi'ah. Apa itu al-khadi'ah? Tipu muslihat. Intrik, ya mempunyai intrik. Cara-cara, namanya cara-cara. Sedang menutupi sesuatu, akhirnya memperlihatkan sesuatu yang lain gitu. Seperti tukang sulap ya. Seperti tukang sulap. Kenyataannya tidak seperti itu gitu ya. Kenyataan tidak seperti yang terlihat. Jadi orang kayak gini sebenarnya nggak bakal hidup di mana-mana ya, nggak bakal hidup di mana-mana dan tidak akan jadi apa-apa. Yang ketujuh al-khadi'ah. Al-khadi'ah itu adalah tipu muslihat. Kerja kayak gini kepakainya dikit, sebentar sama bos ya akan langsung di impeachment gitu. Kenapa ya? Bohongan gitu ya, bohongan gitu. Tidak proporsional gitu. Saling jilat menjilat. Ustaz pusing. Ya bah kayaknya orang dekat nih bah. Orang dekat bah.
Yang ketujuh sekarang teman-teman, yang ketujuh. Oh ya siap, nanti di resume lagi. Nanti di resume lagi. Sekarang yang ketujuh ada tentang apa? Asyaku fil wahdaniyati. Oh iya, monggo monggo. Asyaku, saku itu adalah ragu fil wahdaniyati, di dalam kemanunggalingan Allah Subhanahu wa taala, atau di keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Ragu gitu. Artinya apa? Bahwa hidupnya itu banyak yang ngatur gitu ya. Bukan hanya Allah doang nih. Ada ini, ada itu gitu. Orang dekat lah, inilah gitu. Jadi banyak yang mengintervensi hidupnya gitu. Akhirnya ada nyari sana sini gitu. Masih ini bukan Allah deh. Ini pasti ada orang dekat. Ini bukan Allah deh. Kayaknya ada orang ini nih. Nah, itu sebenarnya kita sedang ragu terhadap apa? Fil wahdaniyatnya, di dalam keesaan Allah. Ketika Allah menetapkan satu takdir, ada kongsi orang lain, ada kongsi makhluk lain, ada kongsi yang lainnya gitu ya. Ada kongsi yang lainnya gitu. Coba top ain dulu saldo. Saldo apa ya? Banyak banget camperdak. Kurang tidur nih, udah kayaknya kurang tidur. Nah itu ya, bahaya tuh kayak gitu teman-teman. Akhirnya al-wahmu kita main. Dia dapat nikmat, dia nganggap itu dari dirinya. Dapat musibah, nganggap dari orang lain, dari pihak lain gitu. Tidak utuh takdir yang Allah hadirkan itu. Selalu ada peran yang lainnya gitu. Bahaya kayak gitu. Nomor 9 sekarang. Al-mukhalafatu lima umirobihi. Menyelisihi terkait apa-apa yang sudah Allah perintahkan. Yang dinamakan dengan apa? Yang dinamakan dengan apa? Yang dinamakan dengan tidak selaras dengan sunnatullah. Nah, tidak selaras dengan sunnatullah. Selalu nabrak terhadap apa-apa yang sudah Allah hadirkan dalam hari ini. Monggo, monggo teh. Kalau kita berbuat salah lalu dapat hukuman, apakah kita meyakini itu dari Allah juga atau karena dosa? Balikin ke dosa, ya balikin ke dosa. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Setelah itu kita bertobat. Ya. Seperti hanya yang dicontohkan oleh para nabi-nabi. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Gitu. Jangan langsung disampaikan kepada Allah. Ya Allah, engkau yang telah membuatku maksiat. Ya kalau begitu tobatnya di mana teman-teman? Pertanyaan saya. Ya, tobatnya di mana? Enggak kan? Gitu. Balikin ke kita bertobat kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah guru Damang. Al-mulafatul lima al-mukhalafatul lima umiro bihi. Al-mukhalafatu lima ukhira bihi. Lima umiro bihi. Nah itu benar tuh, harus pintar memusikan 2, 3 dan aku 1. Iya tuh. Ya kayak gitu benar. Nah teman-teman ya, jangan denger-denger hakikat-hakikat kayak gitu. Back to Quran, back to Rasulullah. Sudah panduannya sudah lengkap. Nah dari situ ada makom tobat teman-teman. Makom tobat itu apa? Makom untuk apa? Menghilangkan jejak di masa lalu kita gitu. Itu aja. Kalau begitu, kalau kita melihat dosa itu langsung datang dari Allah, tidak lagi ada apa? Tidak lagi ada
hukum nantinya. Coba kita ke polisi, kita ketangkap nyolong. Polisi, Bapak tahu nggak yang menggerakkan saya itu siapa? Allah, Pak. Nah, yang menggerakkan saya itu Allah. Yang membuat saya nyolong adalah Allah. Jadi Bapak saat ini sedang apa? Sedang bertentangan dengan hukum Allah. Coba kata polisi apa? Ndasmu. Yang pasti gitu teman-teman ya. Ndasmu pasti digituin. Tembak, jedor. Ngomong apa sih ini orang kan gitu. Ya, back to Rasulullah, back to syariat teman-teman ya. Main kita sudah terlalu jauh, ya main kita kejauhan. Ayo balik, ya balik kepada Rasulullah. Yang kesembilan, al mukhalafatu lima umirobihi, menyelisihi terhadap apa-apa yang Allah perintahkan, baik secara zahir ataupun secara batin. Secara zahir kita banyak bertentangan dengan hukum syariat. Secara zahir, secara batin kita banyak bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan sunnatullah. Akhirnya apa? Dikasih musibah kita nggak sabar, dikasih nikmat kufur. Itu kan bertentangan dengan apa? Sunnatullah itu tadi. Ya. Nah yang 10 teman-teman semua, at-taghafulu an sunati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Taghafulu, apa ini dinamakan taghaful? Mengabaikan terhadap sunnah yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal sunnah Rasulullah? Wong kita tidak mengenal siapa Rasulullah. Makanya di majlis ini kita wajib berbicara tentang apa? Tentang hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar kita kenal, ya. Agar kita kenal terhadap Rasulullah. Agar kita kenal terhadap syariatnya Rasulullah. Ya teman-teman semua. Nah itu 10 aulia pembantunya setan itu ada 10. Yang pertama zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang kedua adalah al khianat, ya hianat, menutupi fakta, menyembunyikan fakta, memperlihatkan sesuatu yang lain, itu al khianat. Yang ketiga al kufur. Yang keempat adalah tarku hibzil amanah, meninggalkan amanah. Yang kelima an-namimah, adu domba, bigos, gosip. Yang keenam adalah an-nifaq, bermuka dua. Yang ketujuh al-khadi'ah, ya, tipu muslihat. Asyaku fil wahdaniyat, ragu terhadap keesaan Allah. Yang kesembilan al-mukhalafatu lima umirobihi, menyelisihi terhadap apa-apa yang Allah perintahkan. Yang ke-10 adalah at-taghafulu an sunati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengabaikan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah 10 ya sohib utama dari setan. Jadi setan mempunyai satu senjata paling ampuh. Apa itu? Ketakutan, khauf, fear. Ya. Khianat dengan khibdul amanah. Ini hampir sama sebagai hampir sama. Hampir sama. Hampir sama sebenarnya. Kalau khianat itu adalah tentang bagaimana dia memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Jadi hampir sama dengan nifak, hampir sama. Nanti insya Allah didalemin lagi ketika kita ngaji apa? Ketika kita ngaji Riyadhus Shalihin, karena ini dibahas dalam kitab Riyadhus Shalihin semua. Tapi pada intinya ini semua berasal dari fear atau ketakutan. Goalsnya adalah perpecahan, perbedaan. Goalsnya adalah perpecahan dan perbedaan yang membuat kita merasa spesial atau kita merasa berbeda dari orang lain. Itu goals dari setan. Nah, kita banyak main di sini, gitu ya, banyak ikut di sini, gitu, sehingga kita tidak sadar.
Bagaimana mengatasi ketakutan itu, Ustaz? Nanti dijelaskan di Zoom, ya insyaallah kita ngaji Zoom untuk menjelaskan cara mengatasi ketakutan itu. Nah, cara mengatasi ketakutan gampangnya begini, teman-teman ya. Kita harus jadi ulama gitu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Siapa sih ulama? Ulama itu mereka yang kenal, bukan hanya sebatas kenal, tapi kenal secara dekat kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena dalam diri manusia itu pasti takut. Ya, dalam surat Al-Baqarah dijelaskan. Auzubillahi minasyaitonirrajim wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan pasti akan kami uji manusia dengan ketakutan. Artinya ketakutan itu sesuatu yang inherent, sesuatu yang pasti ada dalam diri manusia dan tidak mungkin hilang. Apa itu ketakutan? Oke. Kalau sesuatu ini yang dalam diri kita tidak mungkin hilang, berarti tidak mungkin bisa dinyahkan ketakutan itu. Hanya bisa kita alihkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya mereka lah yang takut kepada Allah, yang mempunyai titel ulama. Bagaimana cara kita agar kita takut kepada Allah? Dengan mema'rifahi Allah. Bagaimana kita mema'rifahi Allah? Dengan cara ngaji. Dari ngaji kita paham hukum-hukumnya. Dari ngaji kita paham apa yang boleh, apa yang tidak. Dari ngaji kita paham tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi intinya ngaji, teman-teman. Kalau banyak ketakutan, ngaji aja. Semakin kita paham, semakin kita dekat kepada Allah, otomatis ketakutan itu sedikit banyaknya akan hilang gitu. Nggak bisa diwirid. Atau nggak bisa kita pergi ke gunung tapak untuk menghilangkan ketakutan, nggak bisa. Dengan jalur ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ustaz, wirid biar nggak takut apa? Saya pun misalnya kasih wirid. Sekarang kamu masuk kamar, kunci, baca zikir 10.000. Yang akan datang itu adalah tentang segala ketakutan-ketakutan itu tadi. Nah, gitu teman-teman. Saya dimarahin teman-teman karena bilang rasa takut harus dihadirkan. Mereka bilang kalau udah kenal Allah nggak ada. Ya, bener sebenarnya gini Kang, yang Kang apa? Yang dia tuh tadi ya, ketakutan itu tidak akan hilang. Ya. Dia tuh majbulun. Majbulun apa? Tertanam dalam diri kita, inherent. Kenapa manusia kerja? Karena takut. Nikah karena takut. Ini karena takut. Pasti itu ada karena takut-takut itu tadi. Kenapa kita memilih presiden A, nggak memilih yang B? Karena takut yang B kalau jadi begini kan gitu. Bukan karena kita demen, teman-teman. Ya kan? Ya bukan demen. Karena kalau dia jadi tuh parah nih. Takut juga kan? Takut. Nah, seperti itu teman-teman. Ada cara nggak makan dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan itu tidak batal puasa? Wallahu alam, saya belum tahu takbirnya. Ya, seperti nama akun antum aja tuh. Nahnu nahkumu bizawahir. Ya, so itu buat teman-teman ya. Jadi ketakutan itu pasti akan tetap ada. Alihkan kepada Allah dengan cara apa? Mengenal Allah. Maka para aulia itu disebut dalam Al-Quran, inna aulia Allah la khaufun alaihim wala hum yahzan. Sungguhnya para kekasih-kekasihnya Tuhan tidak ada takut dalam dirinya, tidak ada kesedihan dalam dirinya. Kenapa? Karena mereka mengenal banget Allah. Jadi ketakutannya sudah full kepada Allah, sudah full kepada Allah.
ya, secara apa, sesudah full kepada Allah. Ya, jadi habiskan ketakutan itu kepada Allah, maka tidak ada satu ruang kosong pun dalam diri kita yang bisa apa, yang bisa menakut-nakuti diri kita. Ketika apa, sudah full ketakutan kita hanya kepada Allah. Dan ketakutan kepada Allah bukan seperti ketakutan kita terhadap singa, terhadap macan. Takut macan, takut singa kabur. Bukan tentang itu, tapi tentang bagaimana kita terus menerus mendekap, berjalan menuju Allah. Dengan cara apa? Dengan cara ngaji. Cara menghadirkan ketakutan, jangan dihadirkan, memang sudah hadir sendiri ketakutan itu. Ya, yang susah itu kadang kita nggak merasa takut, padahal dia sangat takut. Banyak ketakutan itu bisa bersembunyi di balik apa? Di balik baret merah. Bisa bersembunyi di balik apa? Ormas. Kita masuk ormas karena takut. Ketakutan itu bisa bersembunyi di balik apa? Di balik beceng yang kita miliki. Ketakutan itu bisa bersembunyi di balik apa? Di balik kegagahan yang kita tampilkan di publik. Ketakutan itu bisa bersembunyi di balik apa? Di balik keramaian, di balik popularitas, di balik aset yang kita miliki. Ternyata itu adalah semua ketakutan. Ketakutan bisa bersembunyi di balik istri kita yang 4 misalnya. Biar nggak dikatain cemen, nikah. Kan gitu. Hati-hati, based on-nya adalah ketakutan itu sendiri ternyata. Kalau mau join Zoom ngajinya itu kirimin aja nomornya, nanti saya masukin ke grup. Ya. Ya mudah-mudahan teman-teman semua nanti malam nambah bini ada takut nggak nih? Ya, takut juga. Ya, kenapa kita nggak nambah bini takut? Jangannya bukan karena saya yang takut aja, takut gini dan sebagainya. Ya. Jadi yang nggak nambah bini takut, yang nambah bini takut teman-teman. Ya, tinggal kita sadari motif itu aja, hilangkan dengan cara sadar. Jadi jangan sampai, oh kayaknya istri satu, ini takut juga kadang-kadang. Mereka pengen cuma takut. Ya. Cara belajar ikhlas gimana? Ngaji. Ya, cara belajar ikhlas dengan cara ngaji, ta'lim, ngaji. Ya betul, intinya kita harus sadar akan ketakutan itu sih, sadari aja, oh motifnya ini ternyata gitu. Motifnya ini. Tinggal kita rubah aja, teman-temannya rubah, jangan dibuang. Jangan dibuang. Tinggal dirubah saja. Ya teman-teman semuanya, nanti malam insya Allah kita ngajinya by Zoom aja ya. Kita akan tanya jawab seputar apa? Seputar puasa. Ya karena puasa itu nanti ada zakatnya, kayak ada fidyahnya dan lain sebagainya. Jadi secara hukum zohir dulu yang kita bahas ya teman-teman semua. Saya takut teman-teman ya secara ilmu ma'rifah bagus-bagus, tapi ternyata secara zohir kita masih menganggap ya setelah apa namanya, setelah imsak itu nggak boleh ngerokok lagi gitu. Oh udah imsak nggak boleh ngerokok, saya takutnya begitu. Ternyata masih jeblok gitu syariat kita, ngomong langit ya, syariat kita masih jeblok gitu. Saya nggak mau kayak gitu ya. Ayo kita belajar bareng-bareng dengan cara sistem tanya jawab, dengan cara tanya jawab by Zoom ya. Kalau ada yang mau masuk Zoom silahkan ya. Yang masih baru-baru nih silahkan kirim nomornya ke saya, nanti saya masukin ke grup.
Ya, insya Allah kita ketemu jam 8 ya, insya Allah jam 8-an. Yang kita bahas dulu secara zohir ya. Ya, grup di Zoom. Info grup di Zoom. Teman-teman silakan tanyain apa tentang zakat kayak tentang fidyah misalnya atau tentang pembatalan puasa dan lain sebagainya. Kalau akan kita bahas panjang lebar. Norek. Nomorekan. Ya, insya Allah kita akan bahas malam hari. Ya, teman-teman semua, terima kasih banyak sudah ikut ngaji. Mudah-mudahan banyak cara menangkan si Manki Ustadz. Oke, nanti kita bahas ya Kang Wahid. Oh, Kang Berin kemarin nanya itu ya. Oke, kita bahas nanti. Tapi nggak sekarang kayaknya. Pertemuan yang akan datang. Insya Allah kalau nggak Jumat, Sabtu. Terus usaha dari Makassar nih. Oh, Makassar. Siap, sama-sama. Ini dari mana aja yang baru-baru ya? Dari Makassar tuh. Oh, Lampung. Tehza dari mana Tehza? Oh, belum ada. Dari orang dekat. Blitar. Iya. Ya teman-teman nih, save aja nomor saya. Lombok. Oh, siap. Siap. Nanti malam kita ngaji by Zoom aja ya. Yang penting ada Kioholid. Ada nggak nanti Kioholid malam tuh? Jadi balik kamera. Salah. Nih. 0838 733 44369. Nah, 0838 733 44369. Ya makanya nih ini aja malam nyanyi ini. Bayar gak? Itu nomor WA siapa? Nomor WA saya ini. Oh siap, Tani ya. Monggo siap. Sidoarjo atau Langit Kerja bisa. Ya malam kita ketemu. Boleh nggak kalau nanya ke nomornya? Boleh. Oh Comas deket nih. Comas Bogor teh. Deket rumah Isep dong. Oh Comas Ciamis. Ya silakan di WA aja teman-teman ya. Kasih nama sama alamat. Ya, nanti saya langsung masukin ke grup. Oke. Oke teman-teman ya. Oh saya Bogor Timur deket SB. Maksudnya SB itu apa? Surabaya gitu. Apa tuh SB? Ya nanti malam kita ketemu lagi teman-teman ya untuk ngebahas Zoom. Nanti kalau ada yang bertanya seputar puasa di Zoom. Jadi kita ngebahas yang khusus puasa ya, yang ngebahas makrifat ya. Jangan teman-teman ya. Khusus puasa. Oh Hambalang. Oke siapa? Oh Cibubur juga. Siap siap. Nanti tanya aja kalau ada sesuatu tanya aja. Ya, jangan asal teman ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti malam kita ketemu. Abah Tito, terima kasih banyak jamuannya semalam ya. Luar biasa. Nanti jam 8 ngajinya lagi jam 8. Di WA aja nggak apa-apa. Ya, oke saya pamit undur dulu teman-teman ya.